Selanjutnya, kalau tadi sebab-sebab setan masuk ke dalam tubuh manusia, hamba-hamba Allah yang muliakan, ya. Sekarang bahasannya adalah kenapa setan bisa berkuasa di dalam tubuh manusia. Mari kita lihat ke dalam Al-Qur'an, ya, yang bawa Al-Qur'annya boleh dilihat, ya. Yang pertama adalah Quran Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Ya. Sesiapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, ya, sesiapa yang berpaling dari bimbingan Ar-Rahman, maka Allah Ta'ala akan turunkan setan sebagai pembimbingnya dan menjadi temannya. Nah, jadi hamba-hamba Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, pada ayat berikutnya dikatakan di sini, ya, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Sesungguhnya malapetaka sihir itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan pasti keluar atas izin Allah taala. Berikutnya surah An-Nahl ayat 98 sampai 100 yang tadi disebutkan, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertawakal, ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak mampu mengganggu, menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal. Artinya poin yang ketiga, hilangnya keimanan, ya. Kemudian yang 102 sebab izin dari Allah. Kemudian yang ini karena berpaling dari peringatan Allah. Kalau yang Asy-Syu'ara ayat 23, ya, ayat 29 30, ini sebabnya karena manusia melakukan kesalahan dan perlindungan Allah hilang darinya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya. Sungguhnya musibah-musibah yang terjadi itu karena tangan yang manusia itu sendiri, dan ketika musibah itu datang, maka manusia pada ayat 30-nya tidak bisa mengambil perlindungan dari siapapun. Maksudnya ketika keputusan Allah untuk menghukum manusia, maka hukuman itu tidak bisa dicabut kecuali oleh Allah sendiri. Maksudnya ketika sakit ini terjadi karena dosa yang kita lakukan, tidak ada tabib yang bisa mengobatinya kecuali dengan Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Ya, selanjutnya hamba Allah adalah surah Asy-Syu'ara. Ini disebabkan oleh dosa dan dusta yang dilakukan oleh manusia. Nanti ada penjabarannya. Ya. Wa may ya'su an dzikri, yang terakhir adalah karena dosa, ya. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin atim. Tahukah engkau kepada siapa setan itu diturunkan? Allah Ta'ala menjawab, setan itu diturunkan pada tiap pendusta dan banyak dosa. Ya, di dalam slide ini saya tunjukkan ikan di sebuah akuarium besar. Nah, hamba-hamba Allah yang muliakan, pertama, dunia ruqyah itu seperti pantai. Ya. Bagi para peruqyah, dunia ini pada awalnya nampak menyenangkan. Orang sakit kanker diruqyah sembuh. Orang stroke diruqyah bangun. Orang sakit jantung sudah dipasang ring atau mau dipasang ring, diruqyah tiba-tiba sembuh. Banyak gonimah, banyak benefit, seperti pantai, menyenangkan. Bagaimana pantai suasananya? Ya. Indah, menenangkan, banyak keceriaan, nyiur melambai, anak-anak berlarian, ikan-ikan kecil, terumbu karang, warna laut yang hijau, ya, biru, berwarna-warni. Tetapi kalau kita terjun ke dalam dunia ruqyah itu semakin dalam, ya Bapak Ibu sekalian, maka kita akan melihat bahwa lautan itu tidak lagi hijau, tetapi hitam gelap gulita. Begitupun ketika kita seorang muslim, seorang mukmin, tadi awalnya diruqyah, lalu sembuh. Enak nih, ya, ngajak yang lain. Ternyata diri pun belum sembuh. Nanti semakin lama semakin dalam, Allah Ta'ala akan bukakan semua rahasia-rahasianya. Ketika kita ingin mengambil hikmah daripada dunia ruqyah ini, atau dari terapi ruqyah syariah, ya, yang penuh barokah ini, maka kita harus menyelam ke dalam dasar lautan untuk mengambil mutiara hikmahnya. Dan di dalam lautan itu kita akan temukan ikan-ikan yang besar. Akan kita temukan penghalang-penghalang yang luar biasa, ya, taruhan nyawa bahasa, begitu hamba Allah. Nah, ikan ini saya gambarkan di sini. Pertama adalah analogi tentang dunia ruqyah. Yang kedua, hamba Allah, ikan itu hidup
hidup di dalam dasar lautan. Dan kemudian ketika dia naik ke daratan, maka ikan akan menjadi lemah secara otomatis. Tidak harus diserang, ya. Ikan hiu itu akan menjadi lemah. Kenapa? Karena manusia pun yang hidup di darat ketika dia masuk ke lautan, maka dia akan menjadi lemah juga, sehebat apapun dia. Maka perhatikan di sini, setan dan manusia ada di dua alam. Kalau manusia masuk ke alam jin pasti diperalat, diperbudak, dan tidak akan menang, dijamin Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Jin ayat 6. Dan kalau jin masuk ke alam manusia, apa yang terjadi kira-kira? Pasti jin itu akan lemah. Lihat dalam riwayat-riwayat hadisnya, dalam riwayat asarnya para sahabat dan Nabi menghadapi jin bagaimana. Nabi SAW ketika sholat, lalu ada setan menghampirinya ingin membunuhnya, apa yang beliau lakukan? Beliau mencekiknya. Bapak Ibu pernah nggak melihat satu adegan pocong dicekik manusia? Tidak ada, ya? Yang terjadi adalah terbalik. Manusia yang digigit, manusia yang dikejar, dan lucunya pocongnya diikat kakinya, masih bisa mengejar manusia yang bebas. Lihat hamba Allah, ya, ini realitas sedang terbalik ini. Umar bin Khattab ketika melihat sesosok makhluk yang aneh dan dia mengaku jin, maka dia bergulat dengannya sampai jinnya kalah, lari. Ya, Ibrahim alaihissalam saat melihat setan yang mengganggu putranya Ismail saat siap untuk disembelih, diapain sama beliau? Dilempar dengan batu, hamba Allah. Jadi sunnatullahnya, setan itu kalah, setan itu terhina. Nabi mencekiknya sampai menjulur lidahnya di tangan, terasa dingin kata Nabi. Ya, tetapi yang terjadi sebaliknya. Kenapa demikian hamba Allah? Karena manusia takut oleh setan. Ya, maka sebenarnya manusia itu khalifah, manusia bisa menguasai setan. Tetapi kenapa setan bisa menguasai manusia? Nah, ini jawabannya. Pertama, karena manusia tidak berzikir kepada Allah. Sedangkan zikir adalah benteng, ya, Basilian. Benteng. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Negara Indonesia ini subur makmur, resources semua ada di sini. Kenapa kita dikuasai musuh? Karena kita tidak memikirkan adanya musuh, begitu. Gitu ya. Allah Ta'ala di sini menjelaskan bahwasannya kalau kita tidak mengikuti bimbingan Allah, Allah akan turunkan pembimbing namanya setan. Fahuwa lahu qarin, dan dia menjadi pendamping kita. Baik, yang berikutnya disebabkan oleh dosa. Ketika manusia berdosa, ya, maka jauh dari Allah, jauh dari cahayanya, timbullah kegelapan, dan kegelapan adalah ruang untuk setan. Yang berikutnya, ya, hamba-hamba Allah, karena manusia mengambil setan sebagai pelindungnya. Ini dalam surah Asy-Syu'ara, ya, ayat 30-nya. Ayat 29-nya dikatakan di situ bahwasannya, ya, setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, ya, sebagai salah satu musibah tadi disebabkan oleh tangan kita sendiri. Nah, di ayat berikutnya dikatakan bahwa ketika manusia melakukan dosa, kemudian musibah datang, tidak ada manusia yang bisa menolongnya kecuali Allah Ta'ala, ya. Dan kemudian selanjutnya hamba Allah, karena yang terakhir adalah surah An-Nahl ayat 99 ini, karena iman dan tawakal. Karena manusia tidak beriman atau tidak bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan juga bisa masuk. Nah, ini beberapa poin yang menjadi sebab-sebab setan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, hamba-hamba Allah, ini adalah sebagai perjumpaan awal kita, ya, karena kita akan siap-siap zuhur sebentar lagi. Ya. Jadi kita simpulkan hamba Allah yang muliakan bahwa penyakit itu ada berapa jenis tadi? 2 jenis, ya. Penyakit rohani, penyakit jasmani. Penyakit jasmani pada tubuh, obatnya adalah seluruh hal yang ada di permukaan bumi. Kemudian penyakit rohani, obatnya adalah apa-apa yang turun dari langit, ya. Kemudian penyakit rohani ini dibagi 2. Masih ingat tadi hamba Allah? Pertama adalah gangguan pada jiwa, yang kedua gangguan setan,
Yang gangguan setan ini dibagi 3, yakni jin, sihir, dan ain. Ya. Kemudian sihir itu dibagi menjadi 10. Sebelumnya jin tadi dibagi 3 ya, jin nasab, jin yang diundang sendiri, dan jin sihir. Sihir kemudian dibagi 10. 4 diantaranya merusak, 6 diantaranya merusak akal manusia, sihir mahabbah, sihir tafrik, sihir kumu, sihir hawatif, ya, sihir ilusi, sihir penghalang jodoh, dan 4-nya merusak tubuh manusia. Sihir marid, sihir nazab, ya, kemudian sihir arabtu dan sihir adamul injab.